Hai, perkenalkan namaku Elda Yora Agivania and I'm majoring in Visual Communication Design dari Institut Teknologi Kreatif Bina Nusantara Malang. Dan hari ini aku mau menjelaskan satu topik yang cukup menarik tentang teknik cetak. Dan specifically aku bakal bahas tentang DTG. Apa sih DTG itu? Penasaran kan? Check it out. Di Indonesia, usaha sablon merupakan ladang yang menjanjikan. Banyak jenis sablon yang kini bisa kita temui, akan tetapi dengan teknologi digital, kini hadir sablon kaos praktis dengan menggunakan printer DTG atau direct to garment, daripada harus dengan menggunakan cara manual. Lalu, apa sih sablon DTG itu? Nah, inilah yang bakal aku bahas di video kali ini. DTG adalah singkatan dari direct to garment. Sablon DTG menggunakan mesin cetak dengan metode tinta yang langsung diaplikasikan ke kain atau garment melalui proses pre-treatment dan diakhiri proses heat press. Hasil print akan tercetak lebih bagus dan halus dengan berbagai warna yang cerah. Hasil print tidak akan luntur karena memakai tinta khusus garment. Lalu, apa saja yang harus disiapkan dan digunakan untuk membuat sebuah print DTG? Pertama-tama kita menyiapkan alat hot gun, rigun untuk pemanas. Alat ini merupakan alat yang penting dalam proses sablon, karena hot gun ini yang berfungsi untuk mengeringkan sablon lebih cepat dengan cara memanaskannya. Hot gun ini digunakan pada saat kaos telah selesai dicetak dan hendak dipres menggunakan mesin pres. Kemudian ada kompresor. Kompresor digunakan sebelum kaos polos diletakkan pada mesin DTG untuk dicetak. Fungsinya untuk merapatkan pori-pori kaos sehingga nantinya tinta sablon akan merekat dengan baik dan tidak mudah lepas. Berikutnya ada kertas teflon. Kertas teflon digunakan untuk melapisi area kaos yang disablon pada saat akan melakukan proses press untuk melindungi bagian sablon supaya tidak terkena panas langsung dari mesin press. Mesin cetak atau printer DTG. Kerja mesin ini sangatlah mirip dengan printer kertas biasa yang dicolokkan ke komputer atau laptop. Nantinya, printer cetak akan dilakukan melalui program atau software komputer yang sudah tersinkronisasi dengan mesin printer DTG tersebut. Berikutnya ada mesin press kaos. Mesin press ini akan menekan kaos sembari menyebarkan suhu panas di area kaos sehingga tinta sablon akan cepat mengering serta menempel dengan sempurna pada kaos. Hal penting lainnya adalah satu paket tinta, cartridge, dan cairan pembersihnya atau head cleaner. Sama seperti printer pada umumnya, mesin DTG membutuhkan tinta sablon dan cartridge yang disematkan ke dalam mesin, serta kita harus menyiapkan cairan pembersih kepala printer setelah printer selesai digunakan. Berikutnya yang perlu kita siapkan adalah kaos polos. Biasanya menggunakan kaos polos cotton combat. Sarana lain yang perlu adalah kita perlu menyiapkan komputer atau laptop dengan spesifikasi yang cukup supaya dapat digunakan untuk membuka program desain dan cetak. Well, setelah membahas tentang teknik cetak DTG tadi, I have the example in here. Oke. Jadi ini adalah kaos yang aku print pakai teknik cetak DTG atau direct to garment. Dan di sini aku mau bahas tentang 5 kelebihannya. 5 kelebihan. Jadi yang pertama itu dia dapat mencetak gambar yang full color. Dan lebih gampang untuk soal warna ketimbang sablon manual. Kemudian waktu pengerjaannya itu cepat dan memang serius secepat itu karena ketika aku ngeprint ini itu selesai dalam jangka waktu berapa ya? 4 jam. 4 jam itu maksudnya aku mesen, kemudian aku pick up. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri hanya membutuhkan waktu 20-25 menit aja. Cepat kan? Dan aku kaget karena wow secepat itu gitu. Kemudian untuk teknik DTG ini tidak memerlukan transfer paper. Karena dia emang direct ke bahan kainnya. Kemudian DTG ini cocok banget untuk kuantiti yang kecil. Kalau misalkan kita mau mesen hanya untuk satu piece baju 2 ataupun 3 dalam jumlah kecil ya, itu tuh bisa banget pakai DTG. Dan makanya kenapa orang-orang kalau misalkan mau custom baju untuk dirinya sendiri lebih memilih DTG karena itu. Dia bisa mesen satu aja. Dan untuk kualitas cetaknya bagus
Kenapa aku bilang bagus? Karena untuk gambar yang kayak pakai line art gini, itu tuh nggak pecah. As you can see, dia tuh nggak berundulan, nggak pecah, atau apapun, dan masih bagus. Padahal ini tipis. So, that's all. Itu yang mau aku bahas tentang print DTG, tentang alat-alat, bahannya, dan juga hasil contohnya. Semoga kalian bisa paham tentang teknik DTG dan jangan takut dan jangan ragu kalau misalkan kalian mau mencetak baju secara personal. Untuk satu piece aja kalian bisa pakai teknik cetak DTG. It's worth it. Thank you for your time. Thank you for listening. See you again.